Kalor. Kalor didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kg air sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalor dalam SI adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Apa sajakah pengaruh kalor terhadap suatu sistem atau benda? Kalor dapat mengubah suhu benda dan kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor jenis didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Kalor jenis merupakan sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat yang besarnya delta T sebanding dengan massa zat tersebut dan dipengaruhi juga dengan kalor jenis zat. Sehingga besarnya kalor yang digunakan untuk dapat mengubah suhu benda dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan, M adalah massa zat, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah kenaikan atau perubahan suhu zat. Kapasitas kalor yang dilambangkan dengan C besar adalah banyak energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Satuan kapasitas kalor dalam SI ialah joule per Kelvin, yang dirumuskan sebagai C besar sama dengan Q per delta T atau C besar sama dengan M kali C kecil. Sehingga dari persamaan sebelumnya, besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat dapat ditulis juga sebagai Q sama dengan MC delta T atau C besar kali delta T. Contoh, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur besi bermassa 3 kg dari suhu 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis besi sama dengan 450 joule per kilogram derajat C. Dari soal diketahui bahwa M atau massa sama dengan 3 kg, kemudian perubahan suhu atau delta T diperoleh dari 80 dikurangi 10 sama dengan 70 derajat Celcius, dan C besi sama dengan 450 joule per kilogram derajat C. Ditanyakan Q. Kita dapat menjawabnya menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 3 dikali 450 dikali 70, hasilnya 94.500 joule atau bisa juga dituliskan 94,5 kilojoule. Apabila dua zat atau lebih mempunyai suhu yang berbeda dan terisolasi dalam suatu sistem, maka kalor akan mengalir dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Sejumlah kalor yang hilang dari zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang didapat oleh zat yang suhunya lebih rendah. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam asas Black, yaitu kalor yang dilepaskan benda panas atau Q lepas sama dengan kalor yang diterima benda dingin atau Q terima. Contoh, jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, berapakah suhu akhir campuran itu? Dari soal kita dapat menuliskan diketahui M1 sama dengan 75 gram atau 0,75 kg dengan suhu T1 sama dengan 0 derajat Celcius.
dan M2 sama dengan 50 gram atau 0,5 kg, dan T2 100 derajat Celcius. Ditanyakan T akhir. Kita dapat memisalkan suhu akhir atau T akhir sebagai X. Maka, zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor, sehingga kalor yang diterima 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, atau sama dengan 0,75 kali C air kali X dikurangi 0. Delta T diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal, karena suhu akhir campuran lebih tinggi daripada suhu awal zat ini. Kemudian kalor yang dilepas oleh 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, maka suhunya akan turun, sehingga Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 50 kali C air dikali 100 dikurangi X, karena suhu awalnya lebih tinggi, kemudian suhu akhir campuran lebih rendah, sehingga menjadi 100 dikurangi X. Lalu kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Kita sama dengankan antara kalor yang diterima dan dilepaskan oleh masing-masing zat, sehingga diperoleh, karena yang dicampurkan sama-sama air, maka kalor jenisnya sama, yaitu kalor jenis air, sehingga di ruas kiri dan di ruas kanan kita bisa hilangkan atau kita bisa coret. Lalu kita buka kurungnya, 0,5 kali 100 menjadi 50, dan 0,5 kali X menjadi 0,5 X, sehingga menjadi 50 dikurangi 0,5 X sama dengan 0,75 dikali X, dan 0,75 dikali 0 sama dengan 0 sehingga hilang. 0,5 X kita pindah ruas ke kanan menjadi plus, sehingga hasilnya menjadi 50 sama dengan 1,25 X. X sama dengan 50 dibagi 1,25, hasilnya 40. Jadi suhu akhir campuran adalah 40 derajat Celcius. Kalor laten dan perubahan wujud zat. Selain dapat mengubah suhu benda, kalor juga dapat mengubah wujud zat. Ketika suatu zat berubah menjadi wujud lain, diperlukan atau dilepaskan sejumlah kalor. Kita mengetahui bahwa wujud benda atau zat ada 3 macam, yakni cair, padat, dan gas. Apabila suatu zat menerima atau melepaskan kalor, maka wujudnya dapat berubah menjadi wujud lain. Misalnya, es yang menerima kalor dari lingkungan akan berubah menjadi cair, dan air yang menerima kalor dari hasil pemanasan akan berubah menjadi uap atau gas. Perubahan wujud zat dapat dilihat dari diagram berikut. Kalor yang diperlukan atau dilepaskan persatuan massa pada saat terjadi perubahan fase atau wujud disebut kalor laten, yang dirumuskan sebagai L besar sama dengan Q besar per M atau Q sama dengan M kali L. Ada beberapa kalor laten, antara lain kalor laten lebur atau kalor lebur yang nilainya sama dengan kalor laten beku atau dilambangkan oleh LF. Kemudian kalor laten uap atau kalor uap yang nilainya sama dengan kalor embun atau dilambangkan oleh LV. Contoh, es sebanyak 3 kg pada suhu 0 derajat Celcius dibiarkan pada suhu ruang hingga seluruhnya mencair. Jika kalor leburnya 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, berapakah kalor yang diperlukan untuk mencairkan es tersebut? Kita dapat menuliskan diketahui massa atau M sama dengan 3 kg. Kemudian di sini es tersebut mencair, artinya terjadi perubahan wujud. Dan kalor leburnya atau LF sama dengan 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Ditanya Q. Kita dapat menjawab dengan persamaan Q sama dengan M kali L, lalu kita kalikan saja sehingga hasilnya 10,2 kali 10 pangkat 5 Joule.
Perhatikan grafik suhu terhadap kalor pada air berikut. Ketika terjadi kenaikan suhu, yaitu ketika garisnya naik, wujud zat tetap, tetapi suhunya berubah. Dan kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T karena terjadi perubahan suhu. Sedangkan untuk garis yang mendatar menandakan bahwa suhunya tetap, tetapi wujudnya berubah. Sehingga untuk menentukan jumlah kalor yang diperlukan kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan M kali L. Contoh, sebuah balok es 30 gram pada suhu 0 derajat Celcius dicelupkan ke dalam bejana berisi 200 gram air pada 30 derajat Celcius. Jika bejana dianggap tidak menyerap kalor, berapakah suhu akhir campuran? Kalor lebur es sama dengan 336 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Di sini ada dua zat yang dicampurkan, yaitu es pada suhu 0 derajat dan air pada suhu 30 derajat Celcius. Perhatikan diagram berikut ini. Misalkan X adalah suhu akhir campuran, maka agar es yang suhunya 0 derajat Celcius mencapai suhu setimbang X, es harus berubah dulu menjadi air. Kemudian setelah menjadi air yang sama-sama 0 derajat, dia baru naik suhunya menjadi X. Sehingga kalor yang diterima es ada dua, yaitu Q1 sama dengan massa es kali kalor lebur es karena terjadi perubahan wujud terlebih dahulu dan suhunya masih sama-sama 0 derajat. Kemudian Q2 sama dengan M es kali C air kali delta T karena di sini es sudah berubah menjadi air maka menggunakan C air dan kalor yang dilepas air dari suhu 30 derajat adalah Q3 sama dengan M air kali C air kali delta T air, di mana delta T sama dengan 30 dikurangi X. Kemudian kita bisa menggunakan asas Black yaitu Q terima sama dengan Q lepas, Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Kita peroleh hasil 10.080 ditambah 126X sama dengan 25.200 dikurangi 840X menjadi 966X sama dengan 15.120 atau X sama dengan 15,6 derajat Celcius. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari sistem atau benda yang bersuhu tinggi ke sistem atau benda yang bersuhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Laju perpindahan kalor secara konveksi bergantung pada luas permukaan benda, suhu benda, koefisien konveksi benda, dan waktu. Besarnya kalor yang merambat tiap satuan waktu dapat dirumuskan dengan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan H kecil kali A kali delta T. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan zat pengantar. Misalnya pada batang logam yang dipanaskan, salah satu ujungnya. Ujung batang yang lain ikut terasa panas. Laju perpindahan kalor secara konduksi bergantung pada panjang benda, luas penambang benda, konduktivitas termal bahan, dan perbedaan suhu. Banyaknya kalor yang berpindah selama waktu T dapat dirumuskan dengan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Contoh, perhatikan gambar berikut. Dua buah batang logam P dan Q dengan ukuran yang sama tetapi jenisnya berbeda diletakkan seperti gambar. Ujung kiri P bersuhu 70 derajat Celcius dan ujung kanan Q bersuhu 10 derajat Celcius.
Jika koefisien konduksi termal P sama dengan 2 kali koefisien konduksi termal Q, tentukan suhu bidang batas P dan Q. Jadi, ketika suhu di ujung P itu 70 dan suhu di ujung Q itu 10, kita diminta untuk menentukan suhu pada sambungan antara P dan Q. Dapat dituliskan diketahui suhu atau T, P sama dengan 70 derajat Celcius, TQ sama dengan 10 derajat Celcius, dan dikatakan ukurannya sama, berarti baik panjang maupun luas permukaannya sama, sehingga LP sama dengan LQ dan AP sama dengan AQ. KP sama dengan 2 kali KQ. Nah, kita dapat menggunakan persamaan laju kalor pada proses konduksi, yaitu lajunya sama baik pada logam P maupun pada logam Q. Kita tulis HP sama dengan HQ, yaitu KP kali AP kali delta TP per LP sama dengan KQ kali AQ kali delta TQ per LQ. Tadi dikatakan ukurannya sama, maka luas permukaan atau A dapat dicoret dan panjang atau L dapat dicoret. Sehingga tinggal KP kali delta TP sama dengan KQ kali delta TQ. Kemudian delta T kita jabarkan, sehingga 2 kaki kali 70 derajat min X sama dengan kaki kali X min 10 derajat. Kita buka kurungnya menjadi 140 derajat min 2X sama dengan X min 10, sehingga T sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi suhu bidang batas P dan Q adalah 50 derajat Celcius. Radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Permukaan hitam dan kusam adalah penyerap dan pemancar radiasi yang baik, sedangkan permukaan putih mengkilap adalah penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Adapun laju kalor radiasi untuk setiap permukaan dapat dirumuskan H besar sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, di mana H adalah kalor yang dipindahkan tiap sekon, E adalah emisivitas benda. Jika E sama dengan 1 maka benda hitam, jika E sama dengan 0 maka putih mengkilap. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A adalah luas permukaan benda dan T adalah suhu dalam Kelvin. Contoh, sebuah benda hitam berbentuk bola dengan jari-jari 7 cm berada pada suhu konstan 320 derajat Celcius. Hitunglah laju kalor yang dipancarkan. Diketahui bendanya hitam, maka emisivitas sama dengan 1. Kemudian, luas permukaan atau A kita dapat hitung sehingga diperoleh 616 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Di sini, sentinya dijadikan meter terlebih dahulu. Kemudian, suhu diketahui 327 derajat Celcius harus kita ubah menjadi Kelvin. Jadi untuk radiasi harus diubah menjadi Kelvin menjadi 327 ditambah 273 sama dengan 600 Kelvin. Ditanyakan H. Kemudian H bisa dihitung dari E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Sehingga diperoleh hasil H sama dengan 452,66 Joule per second.